Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Al-Qur'an Karim di mana saja berada, yang mudah-mudahan selalu Allah memberikan rahmat sayangnya kepada kita semua. Meneruskan dari pembahasan kitab Uqudul Zen, qala mu'allifu rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bidarain. Rawahu Ibnu Hibban maka meriwayatkan akannya hadis tersebut Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam konteks yang lainnya, khairukum bermula sebaik-baiknya kalian, khairukum itu sebaik-baiknya kalian, linisaikum kepada istri-istri kalian. Wa ana, dan bermula aku, khairukum linisai, itu yang paling baik untuk istri-istriku. Dalam konteks yang lain bukan li ahli tapi li nisa'i gitu. Sebaik-baiknya kalian itu orang yang baik kalian kepada istri kalian, kata beliau Rasul. Dan saya orang yang paling baik terhadap istri saya. Artinya dalam hadis ini yang paling baik di antara kalian adalah seorang suami yang paling baik terhadap istrinya. Seorang suami yang paling baik terhadap istrinya, maka dialah yang paling baik di antara kalian. Maka beliau Rasulullah salah satu orang yang paling baik terhadap istrinya. Bahkan dalam sebuah kisah Rasulullah keluar malam, kemudian dalam sebuah kisah tersebut Rasulullah pulang malam, kemudian istrinya tidak sempat membukakan pintu. Rasulullah yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari Nabi dan Rasul, rela tidur di pelataran rumah beliau Rasul karena lantaran istrinya tidak terbangun ketika si istri tersebut pulas. Maka begitu beliau Rasul baiknya. Maka kalau bisa kita contohkan seperti itu. Dan pernah suatu ketika lagi ada dari istri Rasulullah masaknya asin, maka Rasulullah makan makanan tersebut, dan Rasulullah pun berkata ini makanan enak, agar menjaga perasaan istrinya. Maka seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dari rumah tangga kita bisa menjadi seorang suami yang mencontohkan kebaikan kepada istri dan anak kita. Waruya, dan diriwayatkan hadis lagi anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu, akan sesungguhnya Nabi Muhammad, qala, itu bersabda Nabi Muhammad. Maka meneruskan dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau Rasul? Man sobaro ala su'i khalqi imra'atihi, man sobaro ala su'i khuluqi imra'atihi. Man, siapa orang, sobaro yang sabar, ala su'i khuluqi imra'atihi, atas buruk akhlak istrinya. Ternyata ada konteks Rasul mengatakan siapa suami, man sobaro, siapa orang yang sabar, ala su'i khuluqi imro'atihi, atas buruk akhlak istrinya. Memiliki seorang istri, ternyata istri tersebut buruk akhlaknya terhadap suaminya. Maka inilah salah satu kenapa seorang yang ingin berumah tangga penting sekali untuk bertanya, penting sekali untuk memiliki ilmu di dalam rumah tangga. Maka
Kata beliau Rasul, kalau mau nikahi perempuan, lihatlah kepada 4 perkara. Yang pertama, lihatlah cantiknya. Karena bagaimanapun agar bisa membuat semangat di dalam kehidupan. Kalau memang tidak mendapatkan itu, carilah dari hartanya. Kali dengan harta tersebut bisa mempermudah dalam kehidupan kita. Kalau memang gak bisa tersebut, cari nasabnya. Apakah keturunannya baik? Kalau tidak bisa, maka carilah agamanya. Maka dalam hadis Rasul, kalau kau mencari agamanya, maka disitulah ada keberkahannya. Maka yang lebih ditekanin dalam hadis Rasul, cari agamanya seorang istri tersebut. Karena mau bagaimanapun, ketika seorang istri yang memiliki agama, yang mengerti ilmu agamanya Allah, maka dia akan menjadi madrasatul ula untuk anaknya, menjadi guru yang pertama bagi anak-anak. Dia akan mengajarkan kebaikan kepada anaknya, agar mengajarkan keimanan kepada Allah. Maka pentingnya seorang istri yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang man sabara ala su'i khuluqi imraati, siapa orang yang sabar atas buruk akhlak istrinya, ternyata Allah takdirkan seseorang memiliki istri yang buruk akhlaknya, suka melotot, suka menentang perintah suami, suka membanding-bandingkan suami dengan orang lain, suka tidak berterima kasih dan bersyukur atas rizki yang diberikan suami. Suami susah payah, banting tulang mencari nafkah pagi, siang, sore, malam, tapi tidak ada terima kasihnya kepada suami. Maka si suami tersebut sabar menjalankan itu, menghadapi dari akhlak buruk si istri tersebut. Apa kata Nabi? A'tahullah, maka akan memberikan akan si orang tersebut, si suami tersebut, Allahu oleh Allah, maka Allah akan berikan dia minal ajri, dari pahala, misla ma, akan seperti pahala, atau yang memberikan oleh Allah, Ayyuba, akan Nabi Ayub alaihi salam, atas Nabi Ayub bermula keselamatan, ala balaihi, atas ujiannya Nabi Ayub. Siapa suami yang sabar atas buruk akhlak istrinya, maka akan Allah berikan kepada suami tersebut akan pahala seperti pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam atas ujiannya Nabi Ayub. Masya Allah, ganjaran yang besar sekali bagi seorang suami yang sabar menghadapi akhlak buruk istrinya. Bahkan Allah kasih pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam atas ujiannya. Seorang nabi ujiannya berbeda dengan orang-orang yang biasa. Maka seorang yang semakin dekat kepada Allah, semakin diuji, maka semakin besar ujiannya. Nah ini, ketika suami bersabar, Allah kasih pahala yang besar di hadapan Allah atas ujiannya. Inilah salah satu kenapa berumah tangga itu adalah penuh dengan ibadah. Maka inilah ibadah yang terpanjang yang kita jalankan bahkan nanti sampai ke surga. Kalau kita mengerti di dalam ilmu di dalam berumah tangga, Masya Allah, di dalam kehidupan kita itu mendapatkan banyak pahala yang kita raih, karena lantaran semuanya itu berpahala. Kita nyari nafkah halal, jangankan nyari nafkah, kita pusing dalam urusan nafkah itu menggugurkan dari dosa-dosa. Bahkan pernah suatu ketika
Salman bin Faris, Salman Al-Farisi bertemu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salman Al-Farisi tersebut kemudian bersalam kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Salman, bagaimana keadaanmu?" Maka kata Salman, "Wahai Sayyidina Ali, aku tuh lagi pusing dengan urusan keluargaku." Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Wahai Salman Al-Farisi, tenang. Aku pun sama keadaannya seperti itu, sedang pusing dengan urusan keluargaku juga." Maka tapi aku pernah bertanya, kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang pusing, dengan orang yang bingung dengan urusan nyari nafkah keluarga. Kemudian kata beliau Rasul, ketika seorang pusing cari nafkah untuk keluarganya, itu adalah penghalang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah banyaklah keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang yang memang berumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pusingnya tersebut mencari nafkah yang halal, maka menjadi benteng, menjadi penjaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita keturunan yang soleh dan soleha. Allah berikan kita rezeki yang halal, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali, kita, istri kita, anak-anak kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kekuatan agar bisa selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.